kasih-Mu ya Tuhan selalu tercurah padaku. Walau sering aku jatuh dalam lembah dosa, namun kasih-Mu ya Tuhan tetap kepadaku. Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama saya dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Saudara-saudari, hari ini kita bersyukur karena gereja merayakan perayaan pesta Santo Thomas Rasul. Dan tentu bersama Santo Thomas dan seluruh karya-karya yang telah ia jalani dalam kehidupannya, kita ingin belajar, kita ingin terus memahami, menghayati dan merenungkan bagaimana kasih Allah di dalam hidup kita. Bahwa melalui para rasul, ia telah merintis jalan kepada kita bagaimana seharusnya kita semua hidup di dalam iman kita. Hari ini kita diundang untuk merenungkan dari Injil Yohanes bab 20 ayat 24 sampai ayat 29. Marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada hari Minggu Paskah ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan hari ini dalam perayaan Pesta Santo Thomas Rasul. Tentu ada beberapa poin per poin yang ingin kita renungkan di dalam perjalanan hidup sebagai seorang rasul dan juga bagaimana kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Santo Thomas atau yang disebut dengan Didimus merupakan salah satu rasul yang mungkin sangat kita kenal oleh karena bagaimana kontroversinya dia saat itu ketika setelah kebangkitan, dan ia tidak percaya bahwa para murid teman-temannya sudah melihat Yesus. Bahkan ia menantang, "Sebelum aku melihat Tuhan, mencucukkan jari ke dalam lambung dan melihat bekas, aku sekali-kali tidak percaya." Wah, ini keras. Sekali-kali aku tidak percaya. Ini luar biasa. Tetapi jangan ditanggapi secara negatif. Jangan ditanggapi secara negatif. Ini adalah proses. Iman itu adalah satu proses. Kepercayaan itu adalah satu proses. Ya. Ada orang yang bisa percaya dengan cepat, ada orang yang lambat, ada orang yang prosesnya naik turun. Tapi itulah iman. Banyak juga orang mengalami pengalaman seperti Thomas. Tidak percaya sebelum melihat mujizat, tidak percaya sebelum mengalami sesuatu, tidak percaya sebelum ia mengenal sesuatu. Itu wajar.
Sesungguhnya Thomas ini mengajarkan kita sesuatu hal. Kalau kita melihat cerita, bahwa Thomas itu tidak berhenti pada keraguan. Keraguan Thomas adalah ada satu proses untuk mengenal Allah secara lebih baik. Di dalam keraguan, sesungguhnya ada satu keyakinan, ada satu harapan, bahwa saya ingin mengenal Dia lebih baik, mengenal Dia lebih intim, mengenal Dia lebih mendalam. Dan itulah yang diberikan oleh Thomas. Setelah ia menyatakan pengakuan imannya kepada Allah, apa yang ia lakukan? Ketika ia mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ini pengakuan iman. Bahwa benar, Engkau adalah Allahku. Engkau adalah Mesias. Engkau adalah Putra Allah. Engkau benar-benar Raja yang datang dalam kehidupan kami. Dan Thomas membuktikan pengakuan iman itu. Ia memberi kesaksian tentang imannya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang ia lihat, apa yang ia alami. Thomas pergi mewartakan kesaksian imannya kepada bangsa India, kepada orang India. Dan kita tahu ia menjadi misionaris di sana, yang menunjukkan bagaimana semangat kerasulannya, dan ia menjadi martir. Ini hal yang penting di dalam hidup kita. Keraguan tidak boleh melemahkan, meruntuhkan, menjatuhkan kita. Keraguan itu harus membuat kita untuk terus-menerus mencari dan mencari, merindukan akan kuasa Allah. Ini penting dalam iman kita. Mungkin ada yang saat ini sedang ragu, sedang krisis iman, ada istilah krisis iman, krisis kepercayaan. Di saat itu sesungguhnya Anda sedang dalam proses yang sangat luar biasa. Kalau Anda mencari dan terus mencari, Anda akan menemukan. Tetapi ketika Anda mengalami krisis dan Anda menyerah, disitulah Anda kalah. Thomas membuktikan. Dalam keraguan, ia mencari jawaban dan ia menemukan. Yang berikut, kalau kita mendengar jawaban Thomas, "Ya Tuhanku dan Allahku," ini satu kalimat pengakuan iman yang sering kita lakukan ketika kita merayakan perayaan Ekaristi. Ketika imam mengangkat tubuh Kristus dan darah Kristus, jawaban kita, "Ya Tuhanku dan Allahku." Jawaban ini mau menyatakan pada saat itu, ketika imam mengangkat tubuh Kristus, kita mengatakan, ini benar-benar Tuhanku, ini benar-benar Allah yang akan saya terima dalam hidupku, yang akan menjadi santapan jiwaku. Ini penting. Jadi pada saat imam mengangkat tubuh dan darah Kristus, jangan doa yang lain. Jangan komat kamit sembarangan. Jangan buat novena sendiri. Sudah ada formulanya, sudah ada doanya. Singkat, "Ya Tuhanku dan Allahku." Tetapi pengakuan atau pernyataan iman ini sangat mendalam. Dan yang terakhir, saudara-saudari, Yesus hari ini mau mengatakan kepada kita, dalam setiap kecemasan, keraguan, dan ketidakyakinan, Dia Allah yang akan membawa damai dalam hati kita. Ia membawa kesejahteraan bagi kita. Ketika Thomas dan para murid pun mengalami ketakutan, keraguan, kecemasan, Tuhan datang membawa damai. Damai sejahtera bagi kamu. Itulah Tuhan kita. Ia selalu membawa kedamaian bagi kita. Bukti dan pewartaan para rasul adalah suatu bukti Allah ingin membawa damai bagi setiap umat manusia. Allah mencintai manusia. Ini kabar sukacita bagi kita, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan siapapun, tetapi Allah terus mencintai kita. Ia ingin membawa damai di dalam hati kita, karena kedamaian itu yang akan membuat kita merasa tentram untuk selalu tinggal bersama Allah, untuk selalu dekat dengan Allah,
untuk berjalan bersama Allah dan teristimewa untuk satu saat bersatu kembali dengan Allah kita. Mari saudara-saudari, dalam perayaan Pesta Santo Thomas Rasul, kita ingin belajar dari para rasul, semangat mereka, pengorbanan mereka, cinta mereka, penyerahan diri mereka, dan teristimewa iman mereka kepada Allah. Semoga Tuhan yang Maha Kasih akan selalu memberkati kita, memberkati misi dan karya-karya gereja, dan memberkati semua pelayan gereja dengan berkat-Nya yang berlimpah. Tuhan memberkati.